Yohanes menjadi salah satu tokoh teladan buat gereja. Bagaimana kita meneladani dia. Dia yang besar, tapi dia tahu tujuan hidupnya. Biar Yesus saja yang terbesar, Yesus saja yang lebih besar, dan saya makin kecil. Biarlah ini menjadi moto setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan semua orang Kristen yang menyadari bahwa hidup ini adalah karena pemberian dari Tuhan. Kita berkata bahwa biar Yesus yang terkenal, Yesus yang terbesar dalam hidup saya, bukan saya. Kalau saya bisa sampai di titik ini, biarlah kemuliaan kebesaran itu hanya bagi Yesus. Saya pikir itu harus menjadi perenungan bagi kita. Itu boleh menjadi moto kita. Kadang-kadang kita pukul dada dan kita mulai besar kepala, telinga panjang seperti kelinci. Kita berpikir bahwa kita hebat, padahal telinganya tidak pernah tambah-tambah. Kepalanya juga tidak tambah besar, tapi merasa besar di antara segelintir orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes mengajar kita pagi hari ini bahwa biar saja Kristus yang harus makin besar di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih tetap eksis, kita masih dipercayakan dengan berbagai kepercayaan, anugerah, talenta, bakat, karunia dari Tuhan. Itu adalah hanya cuma kepercayaan. Kita ini cuma pelaksana, penata layanan. Dia adalah pemiliknya. Kita tidak. Saya kadang-kadang juga sedih juga. Jemaat malam minggu pitanganga di orang puruma, orang mete, pi pesta, datang giliran datang gereja, tidur-tidur. Yang disalahkan pendeta kurang humor lah apa segala. Kadang-kadang saya pernah mendengar cerita seorang pendeta, dia duduk di belakang karena bukan dia yang khotbah. Jadi dia lihat temannya sedang khotbah dan di depan ini pendeta duduk di belakang, dia lihat banyak jemaat, ada yang tidur-tidur, lalu ada yang kaget, lalu satunya bilang sama temannya, pendeta khotbah so enak. Saya kadang-kadang kasihan kalau pendeta-pendeta dihakimi, hamba Tuhan dihakimi khotbah so enak. Padahal dia yang malam minggu tangangan kemana, malam minggu tuh siapkan diri beribadah. Bukan di pesta, adakan pesta, lalu datang gereja tidur. Pendeta kan disalahkan itu. Ya saya harus membela korps saya, korps pendeta. Kita sudah persiapkan khotbah, kita doakan setengah mati. Yang situ yang main malam tidak tidur, giliran datang gereja. Jadi yang datang gereja itu bukan cuma pendeta saja yang fit, pemain musik harus fit, semua fit. Nanti pemain musik tidak fit, kuncinya D di tetes G, WL-nya angkat G, suara habis. Siapa yang disalahkan? Pemain musiknya tidak tidur malam-malam. Sama juga jemaat juga begitu ya. Ya ini saya lari sedikit. Hanya orang yang rendah hati, yang mengerti tentang hidupnya bahwa saya ini hanya seorang yang dijadikan, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kerendahan hati ini yang luar biasa. Iblis itu identik dengan kesombongan. Iblis berkata, aku hendak naik ke tempat tinggi, aku hendak melebihi dia, aku hendak pokoknya hebat dari dia. Dan kesombongan itulah yang menghancurkan. Seorang malaikat dilempar ke bumi menjadi iblis. Itulah kehadiran iblis, kesombongan.